Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning yang pada beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan mengenai pembelajaran mendalam atau deep learning pada satuan pendidikan. Teman-teman dan Bapak Ibu, apa sih sebenarnya pembelajaran mendalam itu? Mari bersama-sama kita akan membahas bersama. Kita mulai dari definisi pelajaran mendalam. Pelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful, melalui olah pikir atau intelektual, olah hati atau etika, olah rasa atau estetika, dan olahraga atau kinestetik secara holistik dan terpadu. Tujuan ruang lingkup naskah akademik dalam deep learning ini adalah yang pertama, tujuannya untuk memberikan landasan kebijakan Kemendikdasmen terkait pelajaran mendalam, kemudian menyediakan acuan pengembangan program, sumber daya dan infrastruktur, mendeskripsikan kerangka kerja strategis implementasi pembelajaran mendalam. Kemudian yang kedua di sini ada ruang lingkup meliputi konsep akademik dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Kemudian faktor pendukung ada infrastruktur, SDM, dan kebijakan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta distribusi tugas fungsi unit utama Kemendikdasmen. Nah, kalau kita buat secara skema atau diagram, pembelajaran mendalam sebagai solusi, kalau skemanya pembelajaran mendalam itu nanti terdiri dari berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, kemudian menggembirakan atau joyful, kemudian dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama adalah mengenai pelaksanaan olah pikir, kemudian olah hati, olah rasa, dan olahraga. Dan dari keempat ini nantinya akan mewujudkan profil lulusan yang terdiri dari 8 dimensi profil. Kalau kemarin kita mengenal 6 profil dimensi pelajar Pancasila, kalau untuk pembelajaran mendalam ini nanti kita akan menjumpai 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama itu ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga ada penalaran kritis. Keempat ada kreativitas. Yang kelima ada kolaborasi. Keenam ada kemandirian. Ketujuh kesehatan. Dan kedelapan komunikasi. Jadi 8 dimensi profil lulusan ini yang diharapkan akan dihasilkan untuk generasi muda melalui pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Kalau yang kemarin ada 6 profil pelajar Pancasila, sekarang ada 8. Ada beberapa landasan di dalam pendekatan deep learning ini. Yang pertama adalah melalui filosofi Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana diantaranya adalah pendidikan berlandaskan tujuan hidup, tidak sombong, gigih belajar dan tuntas berkarya, optimalkan akal untuk kebenaran sejati, berani menegakkan kebenaran, berbuat untuk kemanusiaan, mengamalkan ilmu agama dengan kualitas tinggi, dan pendidikan sebagai alat perubahan sosial menuju masyarakat kemajuan. Filosofi kedua yang menjadi landasan ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana diantaranya adalah pembelajaran yang memerdekakan, kemudian berpusat kepada peserta didik, kemudian menganut sistem Among dan Trikon yang terdiri dari trikontinuitas, konvergensi, dan konsentrisitas. Kemudian ada prinsip asa, asih, dan asyuh. Kemudian pendidikan
yang merupakan peranata sosial, pelestari kebudayaan, membangkitkan kegembiraan yang disebut dengan kita kenal dengan prinsip taman. Secara landasan teoritis, pembelajaran mendalam ini sudah ada semenjak tahun 1970, yang mana teori pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal oleh Marton dan Surjo pada tahun 1976. Kemudian bergeser pada tahun 1990 sampai 2000-an ada prinsip konstruktivisme, yaitu project based learning pada abad 21. Kemudian sekarang 2010 sampai sekarang itu ada integrasi teknologi dan isu global literasi digital. Jadi inilah yang landasi sehingga timbul konsep pembelajaran mendalam, yaitu yang mana adalah membangun keterkaitan antara pengetahuan konseptual dan prosedural, kemudian mengaplikasikan pengetahuan pada konsep baru, kemudian ada dukungan experiential learning, kemudian ada pendekatan berbasis pengalaman yang terdiri dari refleksi, konseptualisasi, dan eksperimen. Kemudian pada kerangka pengetahuan ada foundational knowledge, kemudian ada meta knowledge dan humanistic knowledge. Kemudian di sini ada landasan sosiologis, yang mana landasan sosiologis itu ada hakikat pendidikan, kemudian ada peran pembelajaran mendalam. Kalau di hakikat itu ada bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Sementara ada landasan yuridis dan empiris. Landasan yuridis diantaranya adalah pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang kemitraan vokasi dan teknologi untuk pembelajaran adaptif. Sementara landasan empiris ini ada beberapa, diantaranya adalah perubahan kurikulum, ada 11 kali sejak 1947, dan terakhir adalah yang sekarang kita laksanakan adalah kurikulum merdeka, ada kompetensi masa depan, dan pembelajaran bermakna. Jadi dari prinsip pembelajaran mendalam itu bisa kita maknakan menjadi terdiri dari 3. Yang pertama adalah berkesadaran, pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Peserta didik memahami tujuan pembelajaran, termotivasi secara intrinsik untuk belajar, secara aktif mengembangkan strategi belajar untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ada prinsip bermakna, yang mana peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata. Kemudian menggembirakan adalah pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Sementara tahapan-tahapan di dalam implementasi pembelajaran mendalam ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah dilaksanakannya sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan. Kemudian yang kedua ada identifikasi dan pemenuhan kebutuhan sumber daya. Kemudian ada uji coba dalam lingkup terbatas. Kemudian ada evaluasi hasil perbaikan sistem. Ada penerapan pembelajaran mendalam secara luas, dan ada refleksi tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian rekomendasi strategi. Kemudian ada rekomendasi strategis yang disarankan, yang dilaksanakan diantaranya adalah penetapan pembelajaran mendalam sebagai fondasi utama dalam peningkatan proses mutu pembelajaran. Kemudian diterapkannya pembelajaran mendalam pada setiap jenjang pendidikan. Kemudian ada profil pelajar Pancasila yang sebelumnya terdiri dari 6 dimensi menjadi profil lulusan dengan 8 dimensi. Jadi perubahan profil pelajar Pancasila menjadi profil lulusan. Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6,
Sementara profil lulusan dengan 8 dimensi. Kemudian di sini ada penyelarasan antar peraturan perundangan, pengalokasian 10% dari jam pelajaran untuk pembelajaran mendalam interdisipliner, dan ini nanti kita tunggu bagaimana mekanismenya, apakah pembelajaran mendalam ini akan menggantikan posisi project profil atau lewat cara bagaimana, kita tunggu regulasi berikutnya. Kemudian yang keenam ada penataan ulang materi esensial dalam capaian pembelajaran. Kemudian yang ketujuh ada peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pendampingan, dan pembimbingan. Kemudian ada penyelenggaraan program pendidikan profesi guru, dan seterusnya ini ada juga revitalisasi fungsi guru inti. Kemudian ada pemberdayaan komunitas belajar. Jadi komunitas belajar yang selama ini kita rilis dan ada nanti akan tetap berlanjut. Kemudian ada pengurangan beban mengajar. Yang delapan ada penyiapan dan peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah. Kemudian ada peningkatan supervisi pengawas sekolah atau pendidik dalam proses pendampingan, pembinaan dan pengembangan kompetensi guru. Kemudian ada penyusunan buku guru dan buku siswa. Kemudian rekomendasi berikutnya ada pemanfaatan teknologi digital. Kemudian ada pengembangan asesmen formatif dan sumatif dengan menekankan pada asesmen otentik dan holistik. Dan yang terakhir adalah penyusunan panduan mekanisme dan prosedur monitoring dan evaluasi implementasi pembelajaran mendalam. Nah, ini kalau kita buat skema atau gambar, deep learning itu terdiri dari 3 kesatuan. Yang pertama ada joyful learning, ada mindful learning, dan ada meaningful learning. Meaningful seperti disampaikan di awal tadi adalah merupakan pembelajaran yang mengaitkan konsep pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada atau pengetahuan sebelumnya. Kemudian yang mindful learning ada pembelajaran yang mengutamakan keterbukaan, cinta kasih, karakter, dan kompetensi spiritual. Kemudian joyful learning adalah pembelajaran yang menyenangkan secara fisik, sosial, dan budaya. Pembelajaran interaktif dengan bahan ajar yang tepat. Jadi deep learning itu diharapkan nanti adalah pendekatan pembelajaran mendalam berpusat pada peserta didik, bercirikan pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan, sehingga terwujud satuan pendidikan yang ramah anak. Nah, kalau selama ini kita berpikir apakah kurikulum kita akan berganti, apakah kurikulum Merdeka akan berganti menjadi deep learning, ternyata bukan, teman-teman dan Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam bukan sebuah kurikulum, melainkan suatu pendekatan pembelajaran. Jadi pembelajaran mendalam itu merupakan bukan pendekatan baru sebenarnya, karena memang sudah ada semenjak tahun 1970-an dan telah dikenalkan mengenai pembelajaran melalui pembelajaran CPSA. Waktu itu ada Pakem, Pak Igem, dan terakhir adalah pendekatan pembelajaran P5 kurikulum Merdeka. Diakui masih banyak kendala baik dalam tataran konsep maupun implementasi. Oleh karena itu, pembelajaran mendalam berfungsi sebagai pelengkap atau komplementari pendekatan pembelajaran yang tidak menggantikan pendekatan pembelajaran yang selama ini diterapkan. Nah, bagaimana Bapak Ibu pelaksanaannya nanti kita tunggu saja ada juknis lebih lanjut mengenai bagaimana kita melaksanakan deep learning di dalam pembelajaran di sekolah. Nah, untuk pembelajaran mendalam ini ada beberapa referensi yang digunakan atau dipakai acuan adalah yang pertama dari buku Meaningful Learning, yang mana Meaningful Learning itu adalah dari
Ausubel tahun 1918 sampai 2008 dari seorang psikolog dan dosen psikologi pendidikan ilmu kognitif. Ia adalah peneliti dalam bidang advice organizer. Nah, dari buku Meaningful Learning itu ada beberapa bagian penting. Yang pertama adalah relevant prior knowledge, meaningful material, dan to learn meaningfully. Pembelajaran bermakna mendorong siswa untuk mengaitkan konsep baru yang akan diajarkan dengan konsep-konsep yang sudah mereka pahami. Itu relevant prior knowledge. Kemudian yang kedua ada meaningful material, yaitu adalah di mana pendekatan dengan materi-materi yang bermakna atau pembelajaran yang bermakna yang menghubungkan pengetahuan baru dengan konsep yang relevan yang telah diketahui. Kemudian ada to learn meaningfully adalah pengetahuan baru berinteraksi dengan struktur pengetahuan pembelajar. Nah, ada buku yang kedua dari hasil pemikiran Dr. Craig Gassett, adalah seorang pakar mindfulness yang diakui secara internasional dan telah banyak menerbitkan karya di bidang mindfulness. Craig adalah salah satu penulis buku Mindfulness for Life yang sangat sukses dari Exile. Nah, dari situ, dari buku Mindfulness Learning itu ada beberapa bagian penting. Yang pertama adalah openness and curiosity, adalah pembelajaran yang bercirikan keterbukaan dan membuka ruang rasa ingin tahu. Yang kedua ada acceptance, adalah pembelajaran yang tulus, saling menerima, dialog pedagogik yang terbuka. Kemudian ada compassion, adalah pembelajaran yang dilandasi kasih sayang atau the spirit of love. Jadi meaningful learning itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah openness and curiosity, kemudian ada acceptance, kemudian ada compassion. Sini nanti adalah muncul pembelajaran mindful learning di sekolah. Ada buku ketiga yaitu Mindful Learning dari Atas Adul S. Curriculum Framework Government of Alberta. Bagaimana rinciannya? Di sini ada beberapa bagian untuk mewujudkan mindful learning. Pertama ada open to new thing, artinya adalah menerima pemikiran-pemikiran terbuka untuk pemikiran-pemikiran baru atau sesuatu yang baru. Kemudian aware of multiple perspective, terbuka atau menerima berbagai macam sudut pandang. Kemudian ada sensitive to context, adalah merupakan konteks-konteks yang sensitif atau esensi. Kemudian ada alert to distinction, adalah pembelajaran yang peduli terhadap perbedaan. Kemudian ada present, artinya adalah memberi semacam reward atau hadiah atau penghargaan. Kemudian adalah pembelajaran yang aktif. Kemudian ada strategi pembelajaran yang bermacam-macam. Kemudian pembelajaran yang fleksibel, yang mana nanti jika keseluruhan komponen ini akan berjalan maka akan menciptakan mindful learning. Nah, ada buku keempat adalah The Love of Education, Learning to Live Together, belajar bersama. Buku ini menerangkan bahwa peran efektif pendidikan dalam pendidikan hati melalui kerangka pendidikan hati yang memadukan unsur kecerdasan emosional, empati, dan pedagogik cinta. Kasih sayang, memelihara, dan memperkaya apa yang terbaik dalam diri kita sehingga dunia pendidikan dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat yang penuh cinta, keadilan, dan kegembiraan. Ada beberapa komponen di sini, yang mana the sphere of influence, passion of love, adalah pengaruh lingkungan dari pembelajaran ini. Passion of love adalah ada beberapa bagian, ada love of self, ada love of content, love
of learner, ada love of administrator, ada love of kolega, dan love of school. Jadi beberapa komponen-komponen ini adalah mencintai diri sendiri, mencintai konten atau materi, mencintai pembelajaran, mencintai administrasinya, mencintai teman sejawat, artinya bekerja sama, kemudian ada mencintai sekolah, sehingga nanti ada sangat mempengaruhi lingkungan sekolah menurut Kaizen of Love. Kemudian kalau kita coba menelaah ke belakang menurut Permendikbud Ristek nomor 53 tahun 2023, yang mana isinya adalah standar kurikulum nasional, yang mana standar kurikulum nasional itu nanti dimulai dari standar masukan pendidikan, kemudian standar proses, dan standar luaran sekolah. Ini kemudian kalau nanti kita bandingkan di mana sih posisi deep learning itu, pada kurikulum merdeka, pada Permendikbud nomor 12 tahun 2024, ini ada kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum, yang mana di dalam kurikulum merdeka itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami garis besar kurikulum merdeka. Kemudian langkah kedua ada memahami pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga adalah memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka. Kemudian langkah keempat adalah memahami pengembangan proyek penguatan profil Pancasila. Itu adalah skema dari kurikulum merdeka. Struktur program kurikulum merdeka di pembelajaran ada 3 elemen. Yang pertama adalah intrakurikuler, merupakan mata pelajaran wajib utama, kemudian ada co-kurikuler melalui proyek P5, kemudian di sana juga ada program ekstra yang nanti diharapkan menghasilkan kompetensi, kemudian ada muatan pembelajaran dan beban ajar, yang mana diharapkan nanti juga akan mewujudkan satuan pendidikan yang ramah anak. Nah, sementara kita kalau melihat skema pengembangan kurikulum dan pendekatan deep learning itu ada beberapa komponen. Yang pertama adalah tujuan kompetensi. Tujuan kompetensi ini ada sarana, ada profil lulusan dan hasil belajar, kemudian ada materi esensial, ada perkembangan kompetensi, kemudian mendukung HOT, kemudian ada strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran dan PBL, ada asesmen, terdiri dari formatif dan sumatif, tes dan non-tes, dan portofolio. Ini adalah bagaimana skema pengembangan dalam pendekatan deep learning. Nah, jika kita simak lebih lanjut, maka deep learning itu yang dalam pembelajaran ada program intra, co-kurikuler, dan ekstra. Nanti lewat beberapa komponen, ada pembelajaran yang berpusat kepada murid, kemudian dilaksanakan dengan fleksibel, terpadu dengan pendekatan HOT, dengan sentuhan teknologi dan sentuhan guru. Guru itu akan menciptakan pembelajaran yang deep learning, merupakan ciri-ciri pembelajaran deep learning. Nah, itu Bapak Ibu dan teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa kita sedikit tergambarkan apa sih deep learning atau pembelajaran mendalam, yang nantinya merupakan pendekatan dari pembelajaran yang masih ada di dalam kurikulum merdeka. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.